ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang mulia, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah, para alim, para ulama, sahabat dakwah yang berhadir pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, berkumpul dengan orang-orang mulia. Semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak pengurus, ketua, beserta juga Ustaz kita, imam kita, sahabat saya Ustaz Mustaqim, begitu juga dengan Bang Adi dan seluruh jamaah Masjid Darussalam Nur Iman. Ustaz doakan Bapak Ibu, kita semua ini orang-orang yang dipilih Allah, diberi kesempatan umur, maksimalkan melakukan amal-amal soleh. Moga-moga besok kembali kita bertemu lagi di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tak bisa Ustaz sebutkan satu persatu. Semoga ini hari, ini malam, ini bulan terbaik bagi kita semua sepanjang pernah kita hidup di atas muka bumi ini, sehingga besok Allah memperkenankan kita bagaimana tempat yang paling mulia untuk pulang kampung ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, diberi derajat yang paling tinggi di sisinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar ibu-ibu malam ini? Sehatnya semua? Masih kuat? Masih. Bapak-bapak masih kuat, Pak? Masih. Bagaimana Bang Adi survei di lapangan dibanding dengan tahun kemarin Ramadan? Biasa Darussalam Nur Iman kalau masih malam 12 masih ramai, ya memang. Tahun ini nampaknya sudah maju safnya. Tapi yang hadir ini pun syukur alhamdulillah, semoga bisa bertahan sampai nanti kita semua di wisuda menjadi dapat gelar orang-orang yang bertakwa. Amin. Malam hari ini, malam ke-12 Bapak Ibu, judulnya adalah larangan menggibah. Larangan menggibah, itu judulnya. Karena tiap malam sekarang Ustaz harus kita sebut judul. Banyak anak-anak kita yang mengaji, selalu mereka menulis judul tausiah. Kalau sampai tak disebut, maka nanti habis sholat witir datang berjumpa dengan Ustaz, tak bisa kita jawab apa judul ceramah Ustaz tadi. Ini sudah kita sebut, tiap malam juga kita sudah susun supaya nanti judulnya tidak berulang-ulang.
malam ini judulnya larangan ghibah. Sudah ditulis? Nah, sudah. Ghibah ini Bapak Ibu asal katanya sama dengan goib ataupun goib kalau bahasa kita. Kok bisa sama Pak Ustadz ghibah dengan goib? Dari mana kaitannya? Kalau goib itu tak nampak. Lawan kata antonim kata goib adalah hadir. Maka kalau ada ustadz berceramah, hadirin wal hadirat, berarti jamaah itu ada di depannya. Hadirin laki-laki yang banyak, hadirat perempuan yang banyak yang hadir. Maka hadirnya nampak, wujudnya ada, lawan katanya goib tak nampak. Lalu ghibah ini Pak Ustaz sama asal kata dengan goib, apa kaitannya? Kalau ghibah itu Bapak Ibu, kita menceritakan aib saudara kita, orangnya tidak ada, itu kaitannya. Saya dengan Ustadz Mustaqim, guru kita, kalau saya Bapak Ibu mengomongkan sesuatu, membicarakan sesuatu aib beliau, tapi di depannya, kira-kira itu ghibah atau tidak Bapak Ibu? Saya menyebut keburukan Ustadz Mustaqim di depannya. Ini kami berdua ini. Saya sebut keburukan beliau. Itu menurut Bapak Ibu ghibah atau tidak? Bukan, karena saya sedang berhadapan dan beliau hadir. Maka kemudian kalau orangnya hadir, kita sebut keburukannya, itu bisa berubah makna menjadi bisa mencaci maki, bisa merendahkan, bisa melecehkan, dan bisa kita memburukkan. Artinya bukan ghibah Bapak Ibu. Tapi besoknya saya jumpa dengan Bang Adi, Ustadz Mustaqim tak ada. Saya ceritakan semua keburukan yang saya tahu dari Ustadz Mustaqim ke Bang Adi. Ustadz Mustaqim di rumahnya, Ustadz Rantuti dengan Bang Adi cerita di Masjid Darussalam Nur Iman. Itu Bapak Ibu ghibah atau tidak? Begitulah pemahaman ghibah dengan goib itu. Maka yang terjadi nanti akan muncul dua. Kalau ghibah, kau bicarakan keburukan saudaramu, memang betul saudaramu itu melakukan keburukan itu, kemudian kau umumkan, kau sampaikan, kau berikan informasi ini kepada orang banyak, maka itu jatuhnya kepada ghibah. Kalau nanti yang diomongkan itu keburukan, rupanya tidak ada dilakukan oleh seseorang, maka jatuhnya nanti bukan ghibah tapi fitnah. Cuma fitnah ini jangan dipakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Kalau fitnah dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bisa menjadi bahasa fitnah itu ujian Bapak Ibu, bisa menjadi musibah. Maka yang dipakai orang Indonesia ini keren. Begitu dia katakan ghibah, maka selalu dia pasangkan juga yang di atasnya dengan fitnah. Berarti buat dulu kesimpulan sementara. Kalau ghibah mengatakan keburukan orang, orangnya tak ada, dan memang keburukan itu benar dilakukannya. Kalau fitnah membuka aib keburukan seseorang, mengada-ada, padahal tidak ada dilakukan oleh orang lain. Sampai di sini Bapak Ibu paham kira-kira keterangan ghibah? Paham Bapak Ibu? Nah, jadi kalau kita Pak Ustaz mengambil judul larangan tentang ghibah,
Kira-kira sejauh mana orang yang punya sifat kebiasaan menggibah ini berbahaya nggak terhadap kehidupan dunianya, dan terlebih-lebih besok berbahaya nggak di kehidupan akhiratnya? Pertama, kita ambil dalilnya di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Agak panjang nih ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bayangkan Bapak Ibu peringatannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Pertama, dosa yang diingatkan Allah, hati-hati. Jauhi kamulah, kata Allah, sifat buruk sangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sifat menduga-duga itu adalah dosa. Tetangga kita setahu kita tidak pernah dia sholat. Bisa saja dia sholat Bapak Ibu di rumah diam-diam, tapi betapa sering kita berburuk sangka kepada orang, kita yang menilai dan kita yang memutuskan tanpa pernah kita tanya orang yang bersangkutan. Dosa ini Bapak Ibu, hati-hati. Bisa saja orang-orang yang tidak berpakaian macam kami ini, pakai jas, pakai jubah, pakai peci begini Bapak Ibu, dibanding dengan orang-orang yang mungkin pakai celana panjang biasa, tak pernah dia pakai peci. Bisa saja lebih bersih hatinya ketimbang kita, ustaz-ustazin. Tidak tahu kita Bapak Ibu. Maka dosa pertama diingatkan Allah ini, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Jauhi kamulah berprasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk itu adalah dosa Bapak Ibu. Jangan menduga-duga. Kalau ragu, tanyakan. Bahasa selebritisnya check and recheck Bapak Ibu. Kalau bahasa orang ujung batunya, datangi orangnya, tanya apa sebenarnya informasi yang betul-betul, supaya jangan jadi dosa. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan kalian satu sama lain suka mengolok-olok. Jangan satu sama lain suka kita ini saling mengolok-olok. Usaha itu orang Medan, orang Batak juga dia. Apa ada Bapak Ibu yang lebih mulia kalau ditengok dari kesukuan dalam kehidupan ini? Sampai Nabi katakan dalam hadis bahwa di dalam Mukhtarul Hadis itu la afdalul arabiyyun wa la azamiyyun illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab dibanding orang di luar Arab kecuali hanya ketakwaan saja. Tidak ada mulianya orang Batak dibanding orang Melayu, orang Minang, orang Jawa, apapun sukunya. Siapa yang paling mulia? Orang yang bertakwa Bapak Ibu. Tapi tanpa kita sadari, masih banyak kita nih Bapak Ibu yang terprovokasi karena luar biasa kecintaan terhadap kesukuan Bapak Ibu. Dalam Quran hilangkan itu. Tidak ada itu. Jangan saling olok-olok, baik secara kesukuan, baik dari warna kulit, semua itu tak dinilai oleh Allah kecuali yang di sisi Bapak Ibu. Bagaimana rasa takwa itu? Itu yang ditengok Allah. Nah, baru yang ketiga ini, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah kamu sekali-kali mengorek-orek aib dari saudaramu. Itulah yang kita kaji malam ini, disebut dengan ghibah Bapak Ibu. Coba Ibu tunjuk tangan siapa yang tak ada kesalahan, kehilapan selama hidup sampai malam ini.
Ada orang tak punya salah Bapak Ibu? Mana ada? Bapak-bapak, ada kita yang tak punya salah Bapak Ibu? Tidak ada Pak. Ustaz mungkin banyak salah saya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini sadar bahwa kita ini manusia yang punya peluang sifat salah, sifat lupa, peluang buat dosa, disuruh oleh Allah, jangan cari-cari celah untuk mengungkit-ungkit keburukan saudaramu yang pada akhirnya nanti disitulah baru menjadi ghibah Bapak Ibu. Ingat baik-baik. Orang yang sudah terbiasa mencari-cari aib kekurangan orang, mencari-cari keburukan orang, maka kemudian diancam oleh Allah. Siapa yang suka membuka aib saudaranya, sama saja kata Allah, ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, sama dengan kau buka aib saudaramu dibandingkan Allah dengan seperti kau makan bangkai saudaramu. Langsung Allah tegaskan, fakarihtumu, maka tentu kau jijik, kau tak suka. Tak mungkin ada orang begitu ustaznya meninggal kemudian bapak mau makan daging saya. Jangankan sebelum saya meninggal, waktu hidup pun tak ada orang yang mau makan daging manusia kecuali Sumanto yang kita tahu di TV itu Bapak Ibu. Sedangkan almarhum ayah kita meninggal Bapak Ibu, kemudian pas kita mandikan, kita usap wajahnya, kita basuh anggota tubuhnya. Kalau kita tidak pakai sarung tangan, baru siap mandikan jenazah, jenazah dikafani orang, kemudian kita dari pagi belum makan, katakanlah memandikan jenazah jam 10 menjelang siang. Lapar luar biasa, dikasih kita makanan, mau Bapak Ibu pakai tangan kita yang baru membasuh jenazah tadi, pakai tangan dimakan langsung. Padahal yang kita pegang itu jenazah orang tua kita. Kalau ditanya hati Bapak Ibu semua mengatakan jijik Pak Ustaz, bau mayat Pak Ustaz. Padahal itu adalah daging kulit yang kita basuh tadi, bukan langsung kita makan daging mainnya, tapi hanya sekedar bekas baunya saja. Itu pun kita tak mau. Orang yang menggibah bukan hanya sekedar baunya dia jijik, tapi dikatakan Allah, sama kau makan bangkai saudara. Ini Bapak Ibu kalimat tamsil. Apa maksudnya Pak Ustaz? Kalau kau sering buka aib saudaramu, sama dengan kau sudah mematikan karirnya. Semakin sering kau buka aib saudaramu, sama dengan sudah kau injak-injak harga dirinya. Maka dosa ghibah ini luar biasa Bapak Ibu. Banyak kita ini yang dulunya sangat dihormati, dihargai oleh orang banyak, tapi gara-gara masyarakat termakan ghibah, sampai-sampai tak berharga sedikit pun di kalangan antar manusia. Maka bagi Allah mudah Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau masyarakat ini sudah terprovokasi, simpulan begini, simpulan begini, simpulan begini, dikasih Allah jeda waktu, kadang sebulan, 2 bulan, kadang sampai 3 tahun. Kadang-kadang Bapak Ibu sudah lupa orang yang menggibah, baru kemudian Allah tunjukkan kuasanya bahwa dia sedang membuka aib dan menggibah saudaranya, dan tidak ada yang tak kembali kepada diri orang yang melakukannya. Cuma menahankan ghibah di Bapak Ibu, sampai kadang kita hampir stres kalau kurang-kurang di iman. Jangan dilakukan ghibah nih, apalagi waktu Ramadan nih Bapak Ibu. Sudah dikaji guru-guru kita mulai malam pertama sampai malam 10, malam 11 kemarin. Pasti mereka berkata di awal, jauh di Bapak Ibu, kalau hal yang membatalkan puasa sudah tahu kita, jangan makan, jangan minum, jangan hubungan suami istri. Tapi bukan itu saja Bapak Ibu, jangan sampai lakukan yang membatalkan pahala puasa. Dalam hadis Nabi, jumpalah salah satunya adalah ghibah Bapak Ibu. Di dunia orang yang menggibah, maka dia akan senantiasa was-was dalam hidup, tak pernah tenang, karena dia khawatir kapan omongan ini akan terungkap dan dia akan memunculkan permusuhan Bapak Ibu. Kukasih Bapak Ibu kata kunci malam hari ini begini.
Bapak Ibu kalau punya kawan yang suka gibah, Ustaz sarankan cepat-cepat jangan berkawan dengan dia. Bukan mengajari putus silaturahim, tapi jangan jadikan dia teman akrabnya. Apa sebab Pak Ustaz? Orang yang punya sifat suka menggibah, dia katakan keburukan orang yang tak ada di saat kita jumpa. Nanti kalau dia jumpa dengan orang lain, sedikit dia sakit hati nengok Bapak Ibu, maka semua keburukan Bapak Ibu dia akan ceritakan juga ke orang lain. Hati-hati. Pahamnya itu kira-kira? Paham. Saya punya kawan Bang Adi. Kalau saya jumpa dengan Bang Adi, saya ceritakan Ustaz Mustaqim. Nauzubillah, saya ceritakan keburukan. Begitu saya jumpa dengan Ustaz Mustaqim, saya ceritakan lagi keburukan Bang Adi. Maka kemudian Bapak Ibu, siapa kawan yang perlu diwaspadai? Orang-orang yang suka menceritakan orang yang tak ada ketika itu, dia akan berupaya bersilat lidah supaya tidak ketahuan ketuk atau buruknya. Maka ibu kalau punya kawan, bapak punya kawan orang yang suka menceritakan orang yang tak hadir ketika itu, waspada, hati-hati. Sedikit nanti dia sakit hati nengok bapak ibu, dia akan berlakukan hal yang serupa kepada orang lain tanpa bapak ibu sadari. Berhati-hati. Yang terakhir, apa yang kita dapatkan kalau kita gibah di dunia, kalau tidak sempat selesai di dunia? Di akhirat dapat Pak Ustaz? Dapat Bapak Ibu. Apa yang terjadi di akhirat besok dosa gibah? Di dalam hadis yang panjang, banyak orang-orang yang mendatangkan bangga dia membawa pahala puasanya. Banyak yang datang membawa pahala solatnya. Banyak yang datang membawa pahala zakatnya. Tapi ketika tegak besok di hadapan Allah, maka kemudian ditanya, apakah orang ini bisa langsung masuk surga? Belum. Kata Nabi, inilah yang disebut dengan at-tadarruna mal-muflis. Inilah orang yang bangkrut besok di hadapan Allah. Banyak memang sholatnya, banyak memang puasanya, banyak memang qiyamul lailnya, banyak juga zakat infak sedekahnya, tapi di dunia sering pula menyakiti hati orang lain. Bagaimana Allah buat keadilan? Dipindahkan semua amal kebaikan pahala kepada orang yang dia gibah di dunia ini, dia sakiti di dunia ini. Habis pahala sholat, masih ada orang menuntut. Habis pahala puasa, masih ada orang menuntut. Habis pahala zakat, masih ada orang menuntut. Maka kemudian sudah habis pahala, pindahkan dosa-dosa yang dia sakiti kepada orang yang sering menggibah di dunia ini. Apa ujung hadis yang panjang itu? Turiha binnar, campakkan dia ke dalam neraka jahanam. Begitu dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli ibadah sekalipun kalau suka menyakiti sesama tidak masuk surga Bapak Ibu. Apalagi tak ahli ibadah, sering pula gibah, maka 2 kali lipat dia menanggung dosa yang dia lakukan dan memikul dosa orang-orang yang dia sakiti dalam kehidupannya. Maka kesimpulannya, tidak ada kata lain, di Ramadan kita dididik untuk banyak diam supaya tidak banyak melakukan kata-kata yang sia-sia. Maka judul malam ini, jangan menggibah atau larangan menggibah. Ini sudah cukup jelas, dalil dan hadis disampaikan, tinggal sama-sama kita amalkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Maafkan, izinkan Ustaz dunia dan akhirat. Saya sadar malam ini tausiah terpanjang sepanjang Ramadan tahun ini nampaknya. Tapi bagaimanapun ini harus disampaikan. Iya Ustaz. Tidak apa-apa. Terima kasih.